Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat subuh dalam perjalanan. Ngapunten jenengan umpamane mimpin rombongan, ya, wali limo, wali songo, atau mimpin kemana saja, terus sholat dalam perjalanan, ya, itu jamak dikosor kan gitu. Upayakan suratnya jangan panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atayil fajri, beliau membaca dalam 2 rakaat salat sunnah fajar. Apa yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Nah, kenapa Rasulullah sholat qobliyah subuh atau sunnah fajarnya itu kok ringan? Ternyata yang dibaca dalam 2 rakaat itu, setelah Fatihah, rakaat pertama membaca kuliah, rakaat kedua membaca kulhu. Sangat ringan, Pak, ya. Jadi oleh karena itu sampai-sampai Sayyidatina Aisyah menduga nggak mau coba Fatihah be. Karena biasa Rasulullah sholat itu membaca kul yakul itu jarang, Pak, ya, kecuali kita ngono sih jinyang kul yakul, ya, nih iso ina sama kulhu podo deke kan gitu, Pak, ya. Jadi ini kul yakul pendek sekali, dan ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat subuh dalam perjalanan. Ngapunten jenengan umpamane mimpin rombongan, ya, wali limo, wali songo, atau mimpin kemana saja, terus sholat dalam perjalanan, ya, itu jamak dikosor kan gitu. Upayakan suratnya jangan panjang-panjang. Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang lain membaca kuliah dan kulhu dalam sholat subuh. Biasanya sholat subuh itu panjang-panjang, Pak, ya. Rasulullah kalau sholat subuh itu panjang-panjang. Nah, ini hanya kuliah kulhu karena apa? Dalam perjalanan. Bahkan ngapunten, beberapa kali saya temui di Masjidil Haram, ya, utamanya sholat duhur, bahkan sholat Jum'ah, itu baca suratnya Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, pendek. Saya temui kuliah sama kulhu itu Jumatan, Pak. Biasanya Jumatan itu disunahkan baca Sabihis sama Hal Atakah. Ini di Mekah utamanya kalau waktu panas-panas sekali itu baca kuliah sama kulhu. Itu apa? Imam yang faham. Kalau imam nggak faham, pokoknya ngikuti keumuman, ya biasanya sabiri sama halataka panas, Pak, ya, duhur sama bahkan ngapunten, beberapa kali saya temui di Mekah, ini di Mekah, ya, itu sholat duhur tanpa dikasih kesempatan sholat qobliyah, tidak dikasih kesempatan. Setelah adzan, ya, belum 1 menit itu qomat. Jadi nggak dikasih kesempatan karena apa? Panas, ya. Ya kalau yang di belakang-belakang itu nggak terasa. Nah, kalau yang di putarannya Ka'bah itu panas sekali, ya. Dan ini imam yang faham semacam itu, ya. Contoh umpamanya Rasulullah pernah ngimami, terus ada anak kecil
nangis. Ya, Rasulullah tidak melaksanakan sholat seperti biasa, tapi diperingan. Bacaan suratnya juga diperpendek. Ini imam atau supir yang faham. Ya, kalau supir nggak faham, ya apa adanya begitu. Nah, ini kita upayakan jadi imam itu nggak gampang. Lalu untuk sholat qobliyah subuh ini, menurut hadis ini yang dibaca qul ya sama qul hu, ada sebagian ulama yang menyarankan tidak membaca qul ya sama qul hu, tapi disarankan membaca alam nashrah sama alam taro. Ya, ada yang menyarankan itu, monggo. Insya Allah karena ini disarankan oleh para ulama, itu juga ada dasarnya. Ya, jadi itu para ulama, ini loh hadis, itu kan omongan ulama loh. Kita nggak tahu, yang kita tahu ya hadis ini saja, hadis yang lain kan nggak tahu. Ya, jadi monggo, sing pakai kuliah ya monggo, sing pakai alam nashrah juga monggo. Ya, jadi yang penting agak ringan, jadi dia saling menyalahkan. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang berkasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Yang berkasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.